Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat kembali beraktivitas di muka bumi Allah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali menabung amal-amal soleh untuk kita bawa di akhirat kelak nanti. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Suri tauladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita termasuk hambanya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah saya tentang menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat majemuk. Seperti kita ketahui dari banyaknya kultur yang membedakan kultur satu dengan kultur lainnya, keberagaman agama, golongan, ras, dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya perbedaan tersebut kita ketahui bersama masih banyak adanya rasa kebencian yang diwujudkan dalam bentuk ujaran maupun perilaku yang mengisyaratkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang melihat dan berpegang bahwa keberagaman atau perbedaan itu adalah sesuatu hal yang harus dimusnahkan. Padahal bukan seperti itu. Padahal kalau misalnya manusia itu berpegang pada pilar Islam, maka mereka akan saling mencintai, saling menjaga, saling melindungi, dan saling menyayangi tanpa melihat siapa nih orangnya, tanpa adanya ujaran rasa benci dan juga permusuhan. Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tersebut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar apa? Agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana pandangan Islam dalam menjaga ukhuwah dalam perbedaan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat muslim tidak dapat mencapai tujuannya, yaitu mengaplikasikan syariat Allah di tengah-tengah banyaknya manusia, kecuali mereka bekerja sama dengan amalnya. Makna ukhuwah Islamiyah inilah yang menolong
mendorong tercapainya keharmonisan dan menghilangkan permusuhan pada diri manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah Islamiyah ini pada akhirnya melahirkan nilai kemanusiaan. Kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan hak manusia dengan menghargai pluralitas, heterogenitas, dan keberagaman manusia itu sendiri. Baik itu keberagaman suku, bangsa, kemudian keberagaman agama, dan itu semuanya sangat Islam ayomi. Karena apa? Karena toleransi dalam hidup. Yang selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan nilai toleransi atau kita kenal dengan istilah toleransi dalam hidup bermasyarakat, dipahami sebagai perwujudan mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ukhuwah Islamiyah seperti inilah yang dapat membangun harmoni sosial dalam bentuk upaya mendorong seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka pendalaman dan penghayatan agama itu sendiri. Serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ilahi, sehingga tidak terjadi penyimpangan nih antara nilai-nilai sosial dengan nilai-nilai agama itu sendiri, karena kita berpegang dengan ukhuwah yang dibangun berdasarkan pandangan Islam menghadapi perbedaan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ukhuwah Islamiyah tercermin dalam beberapa aspek. Yang pertama itu adalah saling mengenal atau ta'aruf. Ada istilah nih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal maka tidak sayang. Dalam artian kita tidak hanya bisa mengenal fisiknya aja, tetapi kita harus lebih dalam mengenalnya, mengenal karakternya, mengenal kepribadiannya, baik buruknya, kemudian hal-hal masalah hidupnya, jikalau dia berkenan untuk memberitahu kita. Kemudian setelah kita ta'aruf dengan seseorang tersebut, maka kita wajib bertafahum. Nah, bertafahum itu apa? Yaitu saling memahami. Oh, ternyata dia kekurangannya ini ya. Jadi, oh aku tidak boleh nih sakit hati karena omongannya, karena dia kurangnya di sini, suka ngomongnya belak-belakan. Nah, karena kita saling memahami, maka ketidaksepahaman atau jadinya membuat kita permusuhan sama dia itu hilang, karena kita sudah memahami karakter orang tersebut. Kemudian setelah itu kita harus berta'awun, yaitu apa? Saling menolong. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ini setelah kita ta'aruf, kemudian kita saling bertafahum, kita harus saling tolong menolong. Kenapa? Karena sebagai sesama umat manusia, sesama satu kebangsaan, kita wajib menolong orang yang kesulitan dengan kita. Karena apa? Karena janji Allah, ketika kita menolong kesusahan orang lain, maka Allah yang akan menolong kita nantinya. Kalau tidak di dunia ini, maka Allah akan menolong kita di akhiratnya kelak. Maka yang perlu kita lakukan adalah ketika menolong seseorang, jangan harap orang tersebut menolong kita, tetapi berusahalah untuk ikhlas, berusahalah untuk berlapang dada, karena kita menolong orang lain hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berta'aruf, bertafahum, berta'awun, kemudian kita harus bertafakul, yaitu saling menanggung, saling menjamin. Apa yang perlu kita jamin? Nah, ketika orang yang berlainan agama dengan kita, tetapi karena kita satu waton, kita satu kebangsaan, kemudian kita sama-sama insaniyah, sesama makhluk ciptaan Allah, kita harus menjaga hubungan kita dengan orang tersebut. Jangan sampai kita mengintimidasi orang tersebut, kita mengolok-olok orang tersebut, karena Allah sangat melarang kita menghardi orang lain. Tidak ada kuasa kita untuk menghardi orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita angkuh atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita punyai. Jangan
jangan itu membuat kita sombong diri dan merendahkan orang lain, karena itu adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak akan dianiayanya dan dimusuhinya. Siapa yang menolong kebutuhan orang lain, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan siapa yang melapangkan kesulitan seseorang muslim di dunia, niscaya Allah akan melapangkan atau melepaskannya nanti dari kesulitan di akhirat kelak. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ukhuwah Islamiyah seperti inilah yang menjadi realitas dan bukti nyata adanya persaudaraan yang hakiki, di mana iman sebagai ikatannya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun persaudaraan secara universal menjadi substansi ajaran Islam dengan nilai-nilai profik yang dibawanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah penjelasan saya mengenai tentang menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut pandangan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bagi hadirin yang menyaksikan video ini, kepada Allah saya mohon ampun apabila terdapat salah-salah kata saya, dan kepada semuanya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.